Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematika pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini kita akan belajar yaitu sejarah termos. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang terancang seperti kaca, maka kalori yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini. Sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Pencipta termos ya pertama kali itu siapa? Yaitu James Stewart, yaitu pada tahun 1902. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Stewart menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak berjalan. Nah, untuk tugas kalian, anak-anak, tugas untuk kamu yang pertama, jawablah pertanyaan ini. Nomor 1, halaman 147 sampai halaman 148 sampai nomor 4 ini. Ini adalah tugas untuk kamu yang pertama. Nah, sekarang untuk melanjutkan materi selanjutnya ya, anak-anak, yaitu penggunaan benda konduktor dan isolator. Kamu sudah tahu ya, anak-anak, bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Apakah itu? Contohnya di sini adalah panci. Nah, panci ini terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan mengantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Ya, kenapa? Agar kamu pada saat memegang tidak merasa panas. Karena apa? Plastik ini tidak bisa mengantarkan panas seperti logam. Sekilas sudah saya jelaskan tadi ya. Sekarang anak-anak kerjakan tugas untuk kamu yang kedua, yaitu tabel ini. Ini adalah di halaman 151. Ya. Nah, kamu lengkapi tabel ini. Nama benda atau alat di sekolah. Contoh di sini nama bendanya adalah, ya, karena kamu tidak sekolah, cukup di rumah saja. Ya, kerjakan yang kotak bawah ini saja tabelnya. Contoh di rumah ya. Panci atau wajan dari punya mamamu ya. Sifat antaranya bagaimana? Ya. Konduktor atau isolator? Nah, kamu jawab yaitu konduktor. Kegunaannya apa? Untuk memasak. Seperti itu. Ini kerjakan sampai 6 contoh alat rumah tangga yang ada di rumah. Ini adalah tugas untuk kamu yang kedua. Nah, sekarang di sini ya, ada gambar cerita. Ya. Nah, ini contohnya ini. Di sini ada gambar cerita yaitu buku pelajaran. Nah, di sini ya menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan siswanya dengan cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Nah, untuk tugas untuk kamu yang ketiga, anak, ya, untuk tugas untuk kamu yang ketiga yang memiliki buku sang juara, ya, kerjakan halaman
halaman 25. Bagian bekerja sama dengan orang tua. Bagian yang tidak punya bisa mencatat soalnya seperti ini. Buatlah gambar cerita tentang kalor dan perpindahannya. Jadi seperti komik ya. Kamu buat gambar cerita tentang kalor dan perpindahannya. Nanti kamu gambar di buku gambar dan ceritanya tentang kalor dan perpindahannya. Ini adalah tugas YouTube kamu yang ketiga. Untuk tugas YouTube yang keempat, ya tadi sudah saya share video tentang matematika, materi statistika. Ya, ini ada di halaman buku jenius kamu, halaman 49. Untuk melatih kepahaman kamu kerjakan halaman 51 ya sampai 53. Romawi 1 saja, jadi nomor 1 sampai nomor 20. Dan ini adalah tugas YouTube kamu yang keempat. Demikian anak-anak pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.